فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang masalah nama Ar-Rahman dan juga terkait dengan Ar-Rahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wal hasil anna min asma'ihi ta'ala ma yusamma bihi ghairuhu wa minha ma la yusamma bihi ghairuh. Kesimpulannya adalah di antara nama-nama Allah Ta'ala itu ada yang selain Allah itu boleh memiliki nama tadi, dan ada juga yang selain Allah tidak memiliki nama tadi. Ka Ismillahi War-Rahman Wal-Khaliq, seperti nama lafdzul jalalah Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Ar-Rabb ini termasuk nama yang khusus untuk Allah Ta'ala. Falihada bada'a bismillah, oleh karena itulah memulainya adalah dengan nama Allah. Wa wasafahu bi Ar-Rahman, dan mensifatinya dengan Ar-Rahman. Li'annahu akhassu wa a'rafu minar Rahim, karena nama Ar-Rahman itu lebih khusus dan lebih dikenal, lebih menunjukkan apa? Zat daripada Ar-Rahim. Li'anna tasmiyah awalan innama takunu bi asyrafil asma, karena penamaan itu yang pertama kali adalah dengan nama yang paling mulia. Sebelum gelar-gelar yang lain, kita ambil gelar yang paling mulia untuk suatu objek yang sedang kita sebutkan. Falihadza ibtada'a bil akhassi fal akhas, oleh karena itulah Allah memulai dengan yang paling khusus, kemudian yang tingkatan khusus berikutnya. Lafdzul jalalah Allah yang a'raful ma'arif, kemudian dilanjutkan dengan Ar-Rahman, yang mana dia ini lebih khusus untuk zat Allah, dan kemudian apa? Ar-Rahim. Ini hikmah kenapa tidak mengatakan Bismillahirrahman Allah Ar-Rahim atau dibalik-balik, tapi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Fa idza qil, kalau ada pertanyaan, fa idza kana Ar-Rahmanu asyadda mubalaghah, apabila lafaz Ar-Rahman itu lebih kuat penunjukannya kepada rahmah, fahalla iktafa bihi anir rahim, kenapa tidak mencukupkan diri dari nama Ar-Rahim, cukup dengan Ar-Rahman karena dia sudah mencakup segalanya yang terkait dengan rahmah. Faqad ruwiya an Atha al-Khurasani ma makna, telah diriwayatkan dari Atha al-Khurasani yang maknanya annahu lamma tasamma ghairuhu ta'ala birrahman ji'a bilafdir rahim, manakala selain Allah itu ada yang menggunakan nama Ar-Rahman, didatangkanlah nama Ar-Rahim. Tapi ini pendapat yang tidak kuat, tidak dikenal dalam sejarah ada satupun yang memiliki nama Rahman, kecuali apa? Si Musailamah Al-Kadzab itu. Sementara jelas sebelum datangnya dia, Allah Ta'ala sudah menurunkan ayat-ayat Bismillahirrahmanirrahim. Musailamah Al-Kadzab ini adalah apa? Tahun 10 Hijriyah. Itunya kedatangan dia dengan delegasinya, kalau tidak salah 10 Hijriah. Sementara apa? Kalau yang turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim ini masih di periode Mekah akhir-akhir, atau awal-awal dari periode Madinah. Maka pendapat atau Al-Khurasani ini tidak betul, dan beliau sendiri juga apa? Hafalannya lemah. Kemudian apa? Disebutkan liyaqta'at tawahhuma libidzalik, untuk memutuskan salah paham atau anggapan tentang bolehnya tentang yang seperti itu, bolehnya adanya kesetaraan. Tapi ini tetap pendapat yang tidak kuat. Fa innahu la yusafu birrahmanir rahim illallahu ta'ala, karena tidak disifati dengan Ar-Rahmanir Rahim kecuali Allah Ta'ala.
Kadza rawahu Ibnu Jarir an Atha. Seperti itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Atha. Wa wajjahahu bidzalik. Dan Ibnu Jarir mengarahkan ke situ. Tapi apa? Tetap ini bukan pendapat yang kuat dan tidak ada dalil bahwasanya Allah menggunakan Ar-Rahim karena apa? Karena waktu itu atau sebelumnya sudah ada yang menggunakan Ar-Rahman. Ini perlu dalil dan perlu wahyu. Wa qad za'ama ba'dhum annal Arab la ta'rifur Rahman. Sebagian orang mengatakan bahwasanya orang Arab tidak kenal Ar-Rahman. Hatta raddallahu alaihim bidzalik. Sehingga Allah membantah mereka dengan itu. Raddallahu alaihim dzalika biqaulih. Sehingga yang demikian itu Allah bantah mereka dengan firman-Nya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'uuhu falahul asmaul husna. Katakanlah kepada mereka, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Nama apapun, nama yang manapun yang kalian panggil, maka memang hanya milik Allah nama-nama yang paling indah. Falihada qala kufaru Quraisy yaumal Hudaybiyah. Oleh karena itulah maka orang kufar Quraisy berkata pada hari Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yaitu 6 Hijriah, 2 tahun sebelum Fathu Mekah. Lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Manakala Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ma'ruf, hadisnya muttafaqun alaih. Dan ini menunjukkan apa? Bismillahirrahmanirrahim ini sudah dikenal sebelum apa? Sebelum kedatangan Musailimah al-Kadzdzab, sebelum dia kemudian jadi nabi, mengangkat diri sebagai Rahmanul Yamamah dan seterusnya. Karena ini tahun 6 Hijriah. Dan ayat Bismillahirrahmanirrahim turun sebelum 6 Hijriah, jauh sebelum itu. Faqalu la na'rifur rahman wala rahim. Maka orang-orang kufar Quraisy yang waktu itu perjanjiannya itu dipimpin oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sebelum masuk Islam, dia mengatakan kami tidak kenal Ar-Rahman dan tidak kenal Ar-Rahim. Rawahul Bukhari. Tapi apa? Dia mengatakan tulislah apa yang telah kami kenal, yaitu Bismika Allahumma. Baik, disebutkan dalam catatan kaki untuk yang lafaz ini adalah apa? Hadis yang tawil dari Ali bin Abi Thalib, akhrajahul Bukhari wa Ahmad. Tapi ma'ruf di Muslim juga seperti itu. Tentang apa kisah ini, cuma lafaznya tentang apa? Hadisnya bukan dari Ali tapi dari sahabat yang satunya lagi. Tayyib. Kemudian disebutkan wa fi ba'di riwayat la na'rifu ar-rahmana wa illa rahmanal yamamah. Di sebagian riwayat disebutkan kami tidak mengenal Rahman kecuali Rahmanul Yamamah. Tapi tidak disebutkan di sini mana sumbernya. Catatan kaki pun tidak mendapatkan itu. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, maka mereka bertanya, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna? Apakah kami akan sujud kepada sesuatu yang engkau perintahkan? Wa zadahum nufura. Dan hal itu menambahi mereka semakin jauh, lari menjauh. Wa dhahir anna inkarahum hadza innama huwa juhudun wa inadun wa ta'annud fi kufrihim. Yang nampak, kata Imam Ibnu Katsir, pengingkaran mereka ini tadi hanyalah sebagai suatu bentuk penentangan dan pembangkangan serta ta'annud. Ta'annud itu adalah yaitu berdalam-dalam fi kufrihim, di dalam kekufuran mereka. Yaitu apa? Bukan betul-betul mereka itu tidak kenal. Tapi apa? Semata-mata karena ingin menentang Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dalam syair-syair Arab telah dikenal masalah lafaz Ar-Rahman untuk Allah Ta'ala. Makanya ini juga melemahkan riwayat tadi yang mengatakan orang-orang Arab waktu itu mengatakan kami tidak kenal Ar-Rahman kecuali Rahmanul Yamamah. Gimana tidak kenal? Sementara di zaman jahiliyah ma'ruf istilah Ar-Rahman untuk Allah Ta'ala. Jadi masalah kami tidak kenal dan sebagainya ini hanyalah sebagai bentuk penentangan dan pembangkangan. Tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala, kepada Ar-Rahman semata. Baik, kita lanjutkan dulu. Fa innahu qad wujida fi asy'arihim fil jahiliyah tasmiyatullah ta'ala birrahman. Karena telah didapatkan dalam syair-syair mereka di zaman jahiliyah penamaan Allah Ta'ala dengan Ar-Rahman. Qala Ibnu Jarir, disebutkan di dalam tafsirnya
Ibnu Jarir mengatakan wa qad ansyada li ba'dil jahiliyah al-juhal, telah dikumandangkan alhamdulillah, dikumandangkan syair untuk sebagian orang-orang, untuk di masa jahiliyah, sebagian orang jahiliyah, ala darabatil kalfatatu hajinaha ala qadabar rahmanu rabbi yaminaha. Berarti apa? Syahidnya di sini adalah qadabar ar-rahmanu rabbi yaminaha. Rabbi sebagai apa? Badal dari ar-rahman. Tidak disebutkan di sini syarahnya. Wa qala Salamatu bin Jandal At-Tahwi, kata dalam catatan kaki di sini boleh jadi dia adalah Salamah bin Jandal dari Bani Amir bin Ubaid bin Al-Harith. Dia adalah jahiliyun qadim. Termasuk apa? Termasuk tokoh penunggang kuda dari Tamim yang terkenal, yang terhitung sebagaimana dalam Asy-Syi'r wa Syu'ara. Apa kata dia? Ajiltum alaina idza ajilna alaikum wa ma yasha'ur rahmanu yaqidu wa yutliqi. Baik, syahidnya di sini adalah adanya yakin akan masyiah ar-Rahman. Baik, qala Ibnu Jarir haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Utsman bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Umarah qala haddatsana Abu Rauq an Ad-Dhahhak an Abdullah bin Abbas. Ini sudah dilewati, yaitu apa? Ad-Dhahhak tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas. Sanadnya munqati. Qal ar-Rahman al-fa'lanu minar rahmah wa huwa min kalamil Arab. Wazan fa'lan dari ar-rahmah, dan ini termasuk kalam Arab. Wa qal ar-Rahmanur Rahim ar-Rafiq ar-Raqiqur Rafiq. Raqiq yaitu yang penuh dengan belas kasihan. Ar-Rafiq yaitu yang maha lembut. Biman ahabba an yarhamah, kepada makhluk yang dia sukai untuk dia rahmati. Wal ba'idus syadid ala man ahabba an ya'nifa alaih. Sementara dia itu adalah zat yang jauh dan keras terhadap orang yang, atau zat terhadap makhluk yang dia sukai untuk dia kasari. Wa kadzalika asma'uhu kulluha, seperti itulah nama Allah semuanya. Berarti kalau berdasarkan penjelasan ini, kalau misalkan apa? Ar-Razzaq yaitu yang memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menahan rezeki dari siapapun yang dia kehendaki. Dari sisi makna betul yang seperti ini. Intinya kembali kepada apa? Kembali kepada masyiah. Tapi ini tidak menunjukkan semua nama Allah seperti itu. Kenapa? Itu hanya berlaku untuk nama-nama yang bersifat apa itu? Sifat fi'liyah yang terkait dengan masyiah. Adapun kalau dia sifat dzatiyah maka tidak mungkin definisi yang semacam tadi masuk di situ. Seperti apa? Nama Al-Jamil, seperti juga misalkan adalah nama Al-Hayy yang maha hidup. Tidak mungkin dibuat pola apa itu? Kebalikan semacam tadi. Tayyib. Ini Al-Hayy yang maha hidup. Bukan dengan apa? Bukan yang maha menghidupkan. Kalau itu memang apa? Muta'addi dan menunjukkan apa? Sifat fi'liyah, kembali kepada masyiah, kehendak Allah. Sementara untuk lafaz yang tadi itu asma'uhu kulluha, nama semuanya seperti itu polanya, maka ini tidak betul. Disebutkan dalam catatan kaki isnaduhu dhaif. Tayyib. Wa qala Ibnu Jarir aidan haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Hammad ibnu Mas'adah an Auf anil Hasan qala Ar-Rahman ismun mamnu'. Ar-Rahman adalah nama yang terlarang. Kalau sahih berarti apa? Terlarang untuk yang selain Allah Ta'ala. Disebutkan di sini isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Tayyib. Disebutkan juga dalam catatan kaki, nama terlarang maksudnya adalah terlarang untuk para makhluk menamakan diri dengan nama itu, kecuali kalau diidhofahkan. Itu pun apa? Harus dengan syarat-syaratnya. Tayyib. Ada kemudian didatangkan penguat dari sanad yang lain. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id Ibnu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tentunya ini keliru. Yang betul binnya tidak ada. Abu Sa'id Yahya bin Sa'id Al-Qattan, karena beliau memang Abu Sa'id. Qala haddatsana Zaid bin Al-Hubab. Memang dia adalah syekh beliau. Qala haddatsani Abul Ashhab anil Hasan qala Ar-Rahman ismun la yastati'un nasu an yantahiluh. Ar-Rahman adalah nama yang mana manusia tidak mungkin untuk menisbatkan diri kepadanya. Yantahiluh, atau maksudnya adalah apa? Menamakan diri dengan nama tadi.
tasamma bihi tabaraka wa ta'ala. Menamakan diri dengan itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Cuma penguatnya ini ada sisi kelemahan karena apa? Abul Ashhab kata Az-Zahabi dilemahkan oleh para ulama. Tapi apa ini boleh untuk menambah kekuatan yang sebelumnya. Baik, kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Itu dekat karena alnya memang istighraqiyah, segala pujian. Adapun untuk manusia dipuji hanya faktor sedikit sekali saja. Adapun segala jenis pujian memang milik Allah. Kita dapat pujian sedikit sesuai dengan kadar kebaikan yang ada dan kadar prestasi yang ada dan seterusnya. Sebagaimana Rasulullah dapat hak untuk dipuji sesuai dengan namanya.